Halo guys. Oke kawan-kawan, kami dari kelompok 5 mata kuliah hukum lingkungan. Perkenalkan, saya Rene Lelosa. Saya Sabrina Sitorus. Saya Komala Dewi. Saya Rela Gustian. Saya Brian Giral Sitorus. Kami sekarang sudah berada di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur. Sekarang kami akan melakukan diskusi atau wawancara bersama dengan narasumber kami yang sudah ada. Nontonlah keseruan kami dan simak informasi-informasi yang akan kami dapat. Ikutin keseruan kami. Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 kuliah hukum lingkungan untuk memenuhi tugas kebutuhan tugas yang diberikan. Kami dari Universitas Kristen Udayana Fakultas Hukum. Kami akan melakukan wawancara bersama-sama dengan Ainun dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Oke, dengan Bang Ainun. Pertama perkenalkan, saya sendiri Rene Lelosa. Saya Rela Gustian. Mungkin dari sini kami dari mahasiswa Fakultas Hukum, Bang, untuk memenuhi kebutuhan tugas. Ada coba beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah di daerah sekitar sini. Mungkin sebagai Abangda sebagai bagian berwajib dalam hal ini pemerintah kabupaten kota, Suku Dinas Lingkungan Hidup. Jadi sebelum kita ngomong sampah, jadi layanan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur itu ada terdiri dari 10 kecamatan, terus 25 kelurahan, 711 RW di seluruh Jakarta Timur. Jadi dari total jumlah 10 kecamatan, 25 kelurahan, 711 RW, kita mempunyai armada truk sampah yang jumlahnya kurang lebih 381 truk sampah. Kemudian ada jumlah TPS 3R 20 TPS 3R. Nah, kita tiap tahun itu ditarget untuk pengurangan sampahnya itu melalui Jekstrada, itu kebijakan strategi daerah DKI Jakarta. Yang tahun ini itu targetnya 26%. Jadi kalau dia target 25% per bulan November kemarin kita sudah mencapai target 27%. Artinya melebihi target yang sudah ditentukan. Nah, tapi kalau ngomong pengelolaan sampah, kita juga banyak program untuk mendukung pengurangan sampah di masing-masing wilayah per kecamatan. Dan itu juga didukung oleh kegiatan di RW di seluruh Jakarta Timur. Jadi kurang lebih untuk pengelolaan sampah di daerah Jakarta Timur dalam ini tingkatnya kabupaten kota, otomatis ada pembagian pengelolaan. Di sini ada pemerintah, tugas dan wewenang pemerintah kabupaten kota sendiri, kemudian pihak kecamatan sendiri, sampai ke desa bahkan kelurahan gitu ya. Mungkin setelah itu dalam melakukan upaya pengelolaan sampah, lingkungan sampah di sekitar. Jadi Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur itu memiliki perwakilan di tiap-tiap kecamatan, namanya itu Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup di kecamatan, di 10 kecamatan. Kita untuk kegiatan di warga itu ada banyak ya, beberapa program. Yang pertama itu ada program bank sampah. Bank sampah ini lingkupnya di RW. Jadi ada nanti kepengurusan bank sampah di RW yang memang dia mengelola sampah khusus untuk anorganik, sampah daur ulang. Kemudian kita juga tahun 2020 juga melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2020 ada juga namanya program BPS RW. Jadi program BPS RW ini bidang pengelolaan sampah lingkup RW. Jadi di bawah struktur RW itu ada lagi namanya bidang-bidang. Kalau di RW itu biasanya ada bidang keolahragaan, bidang kematian, bidang kemudaan. Itu kita ada namanya bidang pengelolaan sampah lingkup RW. Nah, jadi bidang ini yang menjadi kepanjangan tangan kami di RW untuk mengelola sampah di lingkup RW. Tapi memang kita ditekankan BPS RW ini nanti bertugas atau mengajak warga itu untuk memilah sampah. Yang kami tekankan adalah memilah sampah. Jadi sampah yang harus dipilah itu ada 4. Yang pertama sampah organik, anorganik, kemudian B3, dan yang terakhir residu. Nah, jadi minimal warga memilah sampah. Kemudian bagaimana teknis pengelolaannya, kita kembalikan lagi ke kemampuan RW masing-masing. Kalau memang RW mampu mengolah sampahnya, terutama yang organik, karena memang dari total jumlah sampah yang masuk ke TPA Bandar Gebang itu 50-60% itu sampah organik. Jadi yang kita tekankan untuk pengelolaan di sampah di warga itu sampah organik memang. Kemudian meskipun ada pengelolaan sampah anorganik melalui bank sampah, tapi kan itu kalau melihat persentase sampah jumlah anorganik cuma 20%. Nah, kita
kita juga mendorong warga untuk mengolah sampah organik yang jumlahnya lebih 60%. Balik lagi tadi, warga kalau memang mampu mengolah sampah organiknya kita dorong untuk mengolah sampah organik di lingkup keluarga, di lingkup RW. Tapi kalau RW tidak mampu, banyak hal kemungkinan dari SDM-nya, entah itu lahannya, minimal warga milah dulu. Nah, kemudian dari sampah yang terpilah itu kita kolektifkan, kita kumpulkan di namanya TPS 3R. Nah, di situ ada pengolahan sampah organiknya ataupun sampah yang lainnya. Gitu. Oke, berarti kurang lebih untuk pengelolaan sampah wujud dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat kurang lebih udah turun sampai bahkan di tingkat RW, dan itu semua diatur, ada regulasi terkait dengan bagaimana cara pengelolaan dan segala macamnya. Ada, jadi sama program yang sama di BPS RW. Kita di tahun 2023 ini ditarget untuk membina RW itu sebanyak 50% RW di seluruh Jakarta Timur. Apa bentuk pembinaannya? Pertama, kita memberikan sarana prasarana, yaitu berupa alat pemilahan sampah di warga, kemudian dan sarana prasarana penunjang pengelolaan sampah di lingkup RW. Kemudian kita juga aktif sepanjang tahun ini juga sering melakukan sosialisasi di RW-RW. Sosialisasi ini kita lakukan berkala. Jadi pertama kita lakukan sosialisasi, kemudian monitoring, kemudian yang terakhir kita lakukan evaluasi. Nah, kemudian dari hasil evaluasi ini baru kita memetakan kira-kira RW mana yang emang berpotensi untuk melakukan percepatan pemilahan sampah dan RW mana yang emang perlu terus melakukan pembinaan. Kira-kira gitu yang kita lakukan. Kita banyak ya. Yang pertama tadi kita langsung turun ke warga, ke RW-RW-nya, dan kan kalau di program BPS RW itu kan ada kepengurusan di lingkup RW ya. Jadi kita juga mendampingin BPS RW ini untuk melakukan sosialisasi di rumah ke rumah, door to door. Nah, kita juga ikut mendampingi mereka, ikut membekali pengurus BPS ini untuk dikasih bekal bagaimana cara pengelolaan sampah di RW, bagaimana cara memilah. Kemudian yang kedua, kita juga aktif banget untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ini juga upaya kita melakukan sosialisasi atau edukasi ke segmen emang ditujukan ke anak sekolah. Juga melalui media sosial kita juga aktif melakukan kampanye-kampanye pengelolaan sampah. Jadi memang untuk mensadarkan masyarakat, kita juga nggak punya formula yang khusus, tapi yang kita lakukan adalah edukasi yang terus secara kontinu, yang memang kita sadar itu tantangannya berat banget ya, kendalanya juga banyak. Jadi kita juga upaya-upaya yang kita lakukan ya semasif mungkin lah, kira-kira gitu. Mungkin kalau dari saya satu pertanyaan lagi, Bang. Boleh. Ini untuk pandangan Abang aja. Sekarang kan banyak anak muda TikToker itu khususnya kan, kita sebutlah Pandawara Group kalau nggak salah itu. Itu di mana komunitas anak-anak muda ikut serta membantu kebersihan khususnya sampah di masyarakat, khususnya di sungai-sungai biasanya, Bang. Nah, tanggapan Abang aja gitu. Ya itu bagus ya. Jadi memang kalau ngomong masalah sampah itu memang bukan tugas pemerintah saja. Karena yang menghasilkan sampah kan masing-masing orang ya. Yang menghasilkan sampah bukan pemerintah, tapi masing-masing orang. Jadi pemerintah di sini ditugaskan untuk pengelolaan sampah. Jadi semakin banyak orang yang berpartisipatif, semakin banyak orang yang sadar akan bahayanya sampah, ya kita juga semakin terbantu. Apalagi itu kesadaran timbul di anak-anak muda ya, otomatis kita juga punya harapan bahwa sampah Jakarta nanti ke depannya, entah itu 10 tahun, 20 tahun depan bakal tertangani dengan baik, kira-kira gitu. Iya Bang, berarti anak-anak muda harus juga mengikuti ibarat seperti Pandawara Group, ikut serta untuk membersihkan lingkungan dari sampah-sampah gitu. Selebihnya saya kembalikan ke Ren, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini kita diskusi ngobrol santai aja Bang. Boleh. Mungkin kalau dari saya terkait dengan proses dalam pengelolaan sampah dari setiap tahunannya tuh otomatis ada angka penurunan dan peningkatan sampah di daerah Jakarta Timur. Kira-kira
kira-kira tahun 2023 angka penurunan dari 2022 ke 2023 angka penurunan atau peningkatan dalam masalah pengolahan sampah itu kira-kira gimana statistiknya Bang? Ada mungkin dari pihak kira-kira kurang lebih? Kalau statistik kita itu kolektif per provinsi DKI ya. Jadi kalau ngomong lihat statistik di tahun 2002 ke 2003 itu memang kalau boleh jujur kami itu ada kenaikan. Karena memang di tahun 2020 sampai 2022 kita kan masih dalam masa pandemi Covid. Nah itu memang mengalami kondisi penurunan. Tapi setelah aktif kembali 2023 itu memang kondisi sampai naik kembali. Mungkin karena aktivitas masyarakat yang naik lagi, jadi jumlah sampah yang ditemukan juga naik. Kayak gitu. Tapi justru apa namanya ketika udah normal kembali ya kita juga semakin gencar untuk melakukan sosialisasi dan tadi itu edukasi ke warga. Gitu. Karena juga kemarin kita kendala COVID sehingga kita juga tidak bisa turun langsung ke warga. Mungkin itu aja dari kami ya. Terakhir Bang, mungkin tips saja untuk masyarakat khususnya Jakarta Timur gitu dalam membuang sampah ataupun untuk kebersihan daerah Jakarta Timur lah khususnya Bang. Tipsnya adalah sebelum kita mengolah sampah yang pertama adalah kurangi dulu. Caranya gimana? Ya pemakaian kita yang sehari-hari yang itu berpotensi untuk menimbulkan sampah itu kita mulai kurangi. Mungkin dari kita belanja di pasar kita pakai kantong belanja yang ramah lingkungan. Kemudian juga kita udah mulai terbiasa pakai tumbler, bawa alat makan sendiri. Kemudian juga makan makanan yang sampai habis ya. Kalau kita ngomong presentasi sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik. Nah itu ya berarti kan masih banyak warga yang tidak menghabiskan makanan, itu kan juga timbulan sampah. Kemudian yang kedua juga mulai lagi kita belajar untuk mengolah sampahnya. Sebenarnya mudah kok, kalau kita lakuin itu mudah. Mungkin kita melihat sulit karena kita belum lakuin. Tapi kalau memang warga butuh bantuan untuk terkait edukasi mengelola sampah ya insya Allah dari kami itu kami siap untuk melakukan edukasi itu. Kira-kira itu sih. Ya, terima kasih Bang Enon. Oke, mungkin itu beberapa pembahasan yang coba kita bahas terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah dari kami, dari kawan-kawan mahasiswa. Sangat berterima kasih banyak lah atas kehadiran dan juga atas partisipasi dari Bang Ainun yang coba datang untuk memberikan beberapa informasi terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah di sekitaran wilayah Jakarta Timur. Dalam hal ini pihak yang berwenang Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Itu sekian dari pembahasan yang coba kita lakukan. Jika ada kesalahan kata dan segala macamnya kami mohon maaf. Semoga dari bahasan dan diskusi hari ini informasi yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Salam hormat. Kawan-kawan, itulah kegiatan aktivitas kita yang dilakukan di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Proses wawancara dan juga proses kami melihat bagaimana proses
sampah di daerah Jakarta Timur dalam hal ini sekitar ini telah kita lewati. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah yang kami lakukan. Kami dari kelompok 5 mata kuliah hukum lingkungan pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.